Kadang, luka paling dalam bukan karena pukulan atau bentakan, tapi dari seseorang yang dulu bersumpah akan menjaga kita seumur hidupnya. Namanya Intan, seorang perempuan sederhana dari desa kecil di Jawa Tengah. Ia bukan perempuan glamor, bukan juga lulusan universitas ternama. Tapi satu yang membuatnya istimewa, hatinya yang tulus dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Saat berusia 22 tahun, Intan menikah dengan pria yang sangat dicintainya, Raka. Laki-laki biasa yang kala itu masih berjuang sebagai karyawan toko bangunan. Gajinya tak seberapa, tapi senyumnya penuh harapan. Mereka menikah sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat, dengan nasi tumpeng dan beberapa kursi plastik yang dipinjam dari tetangga. Tak ada gaun mewah, tak ada riasan mahal. Tapi Intan bahagia, karena baginya, cinta Raka adalah segalanya. Tahun pertama pernikahan mereka penuh tawa. Mereka tinggal di kontrakan kecil sempit. Tapi Intan tak pernah mengeluh. Ia justru bangga karena bisa menemani suaminya dari nol. Setiap pagi, ia bangun lebih dulu, menyiapkan bekal Raka ke tempat kerja. Lalu ia sendiri bekerja sebagai tukang cuci pakaian di rumah tetangga. Hanya untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Kita akan sukses bareng ya Mas, ucap Intan suatu malam sambil menggenggam tangan Raka. Raka tersenyum dan membalas, "Iya, Tan, aku nggak akan ninggalin kamu, apapun yang terjadi." Janji itu yang akan menghantui Intan di masa depan. Waktu berlalu cepat. Tahun demi tahun mereka lalui dalam kesederhanaan, tapi penuh cinta. Ketika anak pertama mereka lahir, seorang putri cantik bernama Naya, kehidupan mereka semakin bermakna. Tangis Naya adalah suara paling indah yang pernah Intan dengar. Raka, perlahan, mulai naik jabatan. Ia dipromosikan menjadi manajer toko, lalu ditarik ke kantor pusat sebagai staf operasional. Gajinya bertambah. Mereka bisa pindah dari kontrakan ke rumah kecil sederhana yang dicicil dengan penuh susah payah. Intan tetap setia di rumah, mengurus anak, dan menjadi istri yang siap menyambut suaminya pulang dengan senyum. Tapi perubahan itu juga membawa jarak yang tak terlihat. Raka mulai sering lembur, sering pulang larut malam, dan mulai membawa ponselnya ke kamar mandi, kebiasaan yang dulu tak pernah ia lakukan. "Mas capek banget, kerjaan makin banyak," katanya saat ditanya Intan kenapa belakangan ini lebih sering terlihat murung. Intan percaya. Ia percaya sepenuhnya, karena ia tak pernah punya alasan untuk curiga. Karena cinta kadang membuat kita buta. Sampai suatu malam, Intan sedang mencuci baju suaminya. Seperti biasa, ia memeriksa saku celana. Tapi kali ini, ia menemukan sesuatu. Sebuah struk restoran mewah, dengan 2 porsi makan, dan jam yang tercetak saat Raka bilang sedang lembur. "Dek." Jantung Intan berdegup kencang. Tapi ia menenangkan diri. Mungkin makan bareng rekan kerja, pikirnya. Namun sejak saat itu, hatinya mulai gelisah. Ia mulai memperhatikan perubahan kecil. Parfum Raka lebih tajam dari biasanya. Ia mengganti gaya rambut. Ia lebih sering tersenyum di depan ponselnya, dan lebih sering memalingkan muka saat Intan mendekat. Puncaknya terjadi malam itu. Saat Intan tertidur, suara notifikasi ponsel Raka tak sengaja membangunkannya. Ia mencoba menahan diri, tapi saat melihat nama yang muncul di layar, dunia Intan runtuh seketika. "Sayang, aku kangen. Cepet ketemu lagi ya." Pesan dari seorang wanita bernama Luna. Pagi itu, Intan menatap wajah Raka dalam diam. Suaminya masih tertidur, wajahnya damai, seolah tak pernah menyembunyikan apapun. Intan menahan napas. Hatinya bergemuruh. Ia menggenggam ponsel yang tadi malam ia lihat pesan dari seorang wanita yang sama sekali tak ia kenal.
Sayang, katanya dalam hati, apa aku sudah tidak cukup untukmu? Saat Raka bangun, Intan tidak langsung menegurnya. Ia hanya bertanya pelan, "Mas, semalam ada pesan masuk dari seseorang bernama Luna. Siapa dia?" Raka terdiam, pandangannya kosong. Lalu ia tertawa kecil, menyembunyikan panik. "Oh, itu teman kerja. Bercanda aja kok. Orang kantor memang begitu." Jawaban itu menggantung. Tidak jelas, tidak meyakinkan. Tapi Intan hanya mengangguk. Karena hatinya belum siap menerima kenyataan yang ia khawatirkan. Karena seorang istri sering lebih memilih percaya palsu daripada harus menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Hari demi hari berlalu, tapi perasaan Intan tak berubah. Justru semakin parah. Ia mulai merasakan dinginnya sikap Raka. Sentuhan yang dulu hangat, kini terasa asing. Tatapan yang dulu penuh cinta, kini kosong. Raka mulai jarang bicara, lebih sering sibuk dengan ponselnya, dan mulai malas pulang cepat. Bahkan kadang, tidak pulang sama sekali. Dan malam-malam Intan berubah jadi lautan air mata. Di sudut kamar, di depan baju-baju lama yang pernah mereka beli berdua di pasar loak, ia menangis tanpa suara. Hanya dada yang sesak, dan hati yang remuk. Naya, putri mereka yang baru duduk di kelas 2 SD, sering melihat ibunya menangis diam-diam. Suatu malam, ia mendekat, memeluk ibunya dari belakang dan berkata, "Ibu jangan sedih ya. Nanti Naya jadi anak pintar biar bisa bahagiain ibu." Ucapan polos itu membuat tangisan Intan pecah. Bukan hanya karena sedih, tapi karena ia mulai menyadari bahwa luka ini bukan hanya miliknya, tapi juga anaknya. Malam itu, Intan memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia membuka kembali ponsel Raka yang sempat tertinggal di meja makan. Dan di sanalah, semua bukti ia temukan. Foto Raka dengan Luna. Di hotel, di tempat wisata, ada pelukan. Ada senyuman yang dulu hanya ia yang mendapatkannya. Dan video saat Raka membelikan Luna hadiah, sambil berkata, "Kamu satu-satunya yang bikin aku bahagia." Hati Intan hancur. Luluh, remuk redam. Tangannya gemetar. Tapi ia tidak marah. Tidak membanting ponsel itu. Ia hanya menunduk, memeluk dirinya sendiri, dan berbisik, "Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega banget sama aku?" Malam itu, Intan tidak tidur. Ia hanya duduk di sudut kamar, menatap langit-langit rumah yang dulu mereka bangun bersama. Sebuah rumah yang kini terasa seperti kuburan cinta. 2 hari setelah malam itu, Intan seperti mayat hidup. Ia tetap memasak, mengantar Naya ke sekolah, membersihkan rumah. Tapi jiwanya seolah tertinggal di layar ponsel itu. Ponsel yang menyimpan luka, bukti bahwa setia bukan jaminan dicintai kembali. Siang itu, saat Raka pergi kerja, Intan memberanikan diri menghubungi nomor yang tersimpan sebagai Luna. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar saat mendengar nada sambung. Sampai akhirnya, seseorang mengangkat. "Halo?" Suara perempuan. Lembut, muda, genit. Intan menarik napas panjang. "Halo, ini Intan, istri dari Raka." Sunyi sejenak di ujung sana. Lalu tawa. Tawa kecil yang seperti sembilu. "Oh, Mbaknya ya? Saya udah tahu kok. Tapi maaf, Mas Raka yang datang ke saya duluan." Dan di sanalah, hati Intan kembali tercabik. Obrolan itu berlangsung singkat, tapi dampaknya seperti badai. Intan merasa seperti istri yang dibuang, seperti seseorang yang tak lagi berarti apa-apa dalam hidup Raka. Malamnya, Raka pulang seperti biasa,
seolah tak terjadi apapun. Intan menatapnya dan hanya berkata, "Mas, aku sudah bicara sama Luna." Raka terdiam, tapi tak ada permintaan maaf. Hanya gelengan pelan dan kalimat yang menusuk. "Kita udah nggak cocok, Tan. Aku sayang dia." Kata-kata itu seperti cambuk di hati Intan. Setelah semua pengorbanannya, setelah seluruh hidup yang ia berikan, setelah menjadi ibu dari anak mereka, kini ia dianggap tidak cocok? Tangis Intan pecah malam itu di hadapan suaminya. Tapi Raka hanya diam, tidak memeluk, tidak menghibur, tidak peduli. Dan saat itu, Intan tahu sesuatu dalam rumah ini telah mati. Esoknya, Intan mengikuti Raka diam-diam. Ia sudah tahu dari mana kebohongan itu berasal. Raka bilang ke kantor, tapi mobilnya justru berhenti di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Dan di sanalah Intan melihat Luna, seorang perempuan muda, berdandan rapi, wangi, dan tersenyum manja saat Raka datang. Mereka berpelukan di tempat umum, seperti pasangan sah, seolah-olah tidak ada istri dan anak yang menanti di rumah. Hati Intan seperti diremas, tapi ia tetap berdiri, menyaksikan dari kejauhan. Tak ingin membuat keributan, tapi ingin melihat dengan mata kepala sendiri, seperti apa perempuan yang merebut dunianya. Saat Raka ke toilet, Intan berjalan mendekat. Ia duduk tepat di depan Luna yang sedang memainkan ponselnya. Luna kaget. Intan hanya menatap dan bertanya pelan, "Kamu nggak takut Tuhan?" Luna menatap balik, dingin, sinis. "Takut. Tapi Mas Raka bikin aku bahagia. Dan selama dia bahagia, aku yakin Tuhan pun ngerti." Jawaban itu seperti pisau, tajam, tanpa hati, dan penuh pembenaran. Intan berdiri. Ia tidak meludahi, tidak memukul. Ia hanya menatap wanita itu dan berkata, "Semoga kamu kuat menerima balasan dari semua ini." Malam itu, Raka tidak pulang. Dan untuk pertama kalinya, Intan tidak mencarinya. Ia duduk di lantai kamar, memeluk bantal Naya, sambil memandangi foto keluarga kecil mereka di dinding. Air matanya tak berhenti. "Kenapa aku nggak cukup? Apa aku terlalu jelek? Apa semua perjuangan ini sia-sia?" Pertanyaan itu berputar di kepala, seperti jerat yang menyesakkan dada. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah dikhianati, melainkan saat kamu tahu seseorang masih hidup bersamamu, tapi hatinya sudah dikuburkan bersama orang lain. Besoknya, Intan memberanikan diri ke kantor pengacara. Ia membawa surat-surat rumah, bukti perselingkuhan, dan akta lahir Naya. Bukan karena ia ingin membalas, tapi karena ia ingin menyelamatkan dirinya dan anaknya dari hubungan yang sudah tidak sehat. Saat Raka pulang dan menemukan surat gugatan cerai di meja makan, ia marah. "Serius kamu? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku?" Tapi Intan menatapnya dengan tenang. Mata yang dulu penuh air mata, kini berganti ketegasan. "Bukan aku yang ninggalin rumah ini duluan, Mas. Tapi hati kamu yang pergi duluan." Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat Intan yang berbeda, yang tidak lagi menangis, tapi sudah siap melangkah. Sebelum tidur, Intan memeluk Naya. "Naya, mulai besok, mungkin kita akan tinggal berdua ya. Tapi ibu janji, hidup kita akan tetap bahagia." Naya mengangguk, meski matanya mulai berkaca-kaca. "Yang penting ibu nggak sedih lagi," kata Naya. Dan malam itu, Intan menulis di buku hariannya, mencintai adalah tentang bertahan. Tapi kadang, memilih pergi juga bagian dari mencintai diri sendiri. Setelah surat gugatan cerai dilayangkan, hidup Intan mulai berubah.
Tetangga mulai berbisik-bisik. Beberapa pura-pura ramah. Tapi di belakang menyebarkan cerita bahwa Intan gagal menjaga suami. Namun Intan tak peduli. Fokusnya hanya satu, melindungi Naya. Namun Raka mulai berubah. Tak lagi diam atau menjauh, melainkan agresif dan mengintimidasi. Suatu malam, ia tiba-tiba datang ke rumah. Pukul 11 malam, dengan wajah mabuk. "Intan, kamu pikir kamu bisa bawa anakku semudah itu?" Intan terkesiap. Naya yang sudah tidur langsung terbangun dan menangis ketakutan. "Mas, tolong, jangan ganggu kami malam-malam begini. Anak itu bukan cuma milikmu. Aku bapaknya. Aku bisa ambil hak asuh kapan aja," katanya. Tangannya mulai mengguncang pintu, memukul kaca jendela. Intan ketakutan, tapi tetap memeluk Naya sambil menangis. Untuk pertama kalinya, rumah yang dulu penuh cinta, kini berubah jadi arena teror. Beberapa hari setelah kejadian itu, Intan menerima sebuah surat di kotak pos. Surat tulisan tangan, katanya dari Raka. Isinya berbeda, lembut, seolah penuh penyesalan. "Maafkan aku, Tan. Aku cuma bingung. Luna bukan yang sebenarnya aku inginkan. Kamu tetap istriku yang terbaik." Air mata Intan jatuh saat membacanya. Ia tahu betapa bodohnya ia jika kembali. Tapi bagian dari hatinya masih merindukan versi lama dari Raka, yang hangat, penuh tawa. Namun semuanya runtuh ketika keesokan harinya Luna mengirim pesan. "Surat itu dari aku, bukan dari Raka. Aku cuma ingin lihat kamu tetap hidup dalam harapan palsu. Biar kamu tahu rasanya." Dan dunia Intan runtuh untuk kedua kalinya. Ternyata bukan hanya dicuri suaminya, tapi harga dirinya pun diinjak. Malam-malam berikutnya tidak tenang. Intan sering mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Kadang ada ketukan di pagar, suara pecahan batu di atap. Intan mulai merasa dibuntuti. Saat belanja, saat menjemput Naya dari sekolah, kadang ada orang tak dikenal berdiri di ujung gang, memperhatikan. Ia melapor ke RT dan meminta bantuan tetangga terdekat. Tapi tetap saja, rasa aman telah hilang. Apa Raka benar-benar mau ambil paksa Naya dariku? Apa dia akan menyakitiku? Ketakutan itu terus membayang, membuat Intan sulit tidur, sulit bernapas, sulit percaya siapapun. Saat Intan sedang di depan sekolah Naya, menunggu jam pulang, Raka muncul. Dengan wajah gelap dan suara rendah, ia berkata, "Kalau kamu nggak cabut gugatan itu, kamu tahu akibatnya. Jangan paksa aku main kasar," kata Raka. Intan berdiri membeku di tempat umum, tapi tak ada yang tahu bahwa ancaman itu begitu nyata. "Aku nggak takut lagi, Mas," jawab Intan pelan, walau lututnya hampir goyah. "Kalau Mas sentuh aku atau anakku, aku nggak akan diam." Tapi Raka hanya tersenyum miring. "Kita lihat nanti, siapa yang menang." Dan Intan tahu, ini bukan lagi soal cinta atau rumah tangga. Ini soal keselamatan hidupnya. Intan memutuskan memasang CCTV di rumah. Ia menyimpan salinan semua bukti ancaman, mencatat semua kejadian aneh, dan menghubungi lembaga bantuan hukum perempuan. Ia juga mulai terapi, karena kecemasannya semakin mengganggu. Di depan Naya, ia tetap tersenyum. Ia tetap mengantar sekolah, membacakan dongeng, dan menyiapkan bekal. Tapi setiap malam, air mata tetap menjadi teman bantalnya. Namun kini, Intan tak lagi lemah. Ia bukan hanya wanita yang dikhianati. Ia adalah ibu yang melindungi anaknya dengan seluruh nyawa. Di antara takut dan tegas. Malam itu, Intan duduk di kamar Naya yang tertidur. Ia menatap anaknya dengan senyum getir. "Kita akan baik-baik saja,"
Ya, meskipun semua terasa berat. Di luar, angin berhembus pelan. Tapi dalam hati Intan, badai masih berkecamuk. Jika ini perjuangan seorang ibu, maka aku akan berdiri sampai tubuhku tak kuat lagi berdiri. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Intan baru saja selesai menyiapkan sarapan untuk Naya ketika sebuah amplop coklat besar datang lewat tukang pos. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya, tertulis tegas, permohonan hak asuh anak oleh suami, Raka Prasetya. Dunia Intan langsung gelap. Tangannya lemas. Pandangannya kabur. Ia terduduk di lantai. Sementara suara keceriaan Naya terdengar dari ruang tengah. Tak tahu apa yang baru saja menghempaskan dunia ibunya. Dia mau rebut Naya dariku. Anakku, satu-satunya yang tersisa. Sidang pertama berlangsung seminggu kemudian. Intan datang dengan pengacara bantuan hukum. Raka datang bersama Luna. Naya duduk di ruang bermain pengadilan. Tak tahu apa yang sedang diperjuangkan di ruang sebelah. Klien kami memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan memadai. Sementara pihak ibu belum stabil secara ekonomi. Itulah argumen pengacara Raka. Intan hanya bisa menggenggam rok panjangnya erat-erat, menahan emosi. Saat disuruh bicara, suaranya bergetar. Saya mungkin belum mapan, Yang Mulia, tapi saya ibu kandung Naya. Saya yang membesarkannya sejak bayi. Saya yang tahu tangisnya, tidurnya, ketakutannya. Matanya basah, tapi ia tidak menangis. Ia hanya berjuang untuk tidak hancur. Malam setelah sidang, Naya duduk di atas kasur, menatap Intan dengan mata bingung. Bu, kenapa ayah bilang aku bakal pindah ke rumah dia? Kata Naya. Intan terdiam. Nafasnya tercekat. Siapa yang bilang itu? Tante Luna. Katanya rumah dia lebih besar. Naya nanti punya kamar sendiri. Dia bilang, ibu nanti bisa istirahat. Gak capek lagi jagain Naya. Intan menatap anaknya dengan air mata yang akhirnya jatuh. Nak, ibu gak pernah capek jagain kamu. Ibu cuma takut kehilangan kamu. Malam itu, Intan menangis dalam diam. Pelukannya pada Naya terasa lebih erat. Seolah ia takut anak itu menghilang esok hari. Beberapa hari kemudian, muncul video di media sosial. Sebuah akun anonim menyebarkan rekaman pendek. Seorang ibu berteriak histeris dan memaki anaknya. Suara dalam video mirip Intan. Video itu viral. Komentar-komentar muncul. Pantas aja ditinggal suami. Anaknya harus diselamatkan. Ibu kayak gitu nggak pantas urus anak. Intan syok. Itu bukan suara asli dari kejadian nyata. Itu rekayasa. Tapi publik sudah menilai. Saat ia hendak mengadu ke pengadilan, ia sadar ada kekuatan yang jauh lebih besar sedang ingin menghancurkannya. Apa Luna ada di balik ini semua? Di sidang berikutnya, hakim meminta Naya bicara. Hanya beberapa menit. Hanya satu pertanyaan. Naya, kamu paling senang tinggal sama siapa? Naya menunduk. Tangannya gemetaran. Aku mau sama ibu. Raka berdiri. Wajahnya memerah. Dia dibujuk. Dia belum tahu apa-apa. Hakim menatap tajam. Intan diam, menahan isak. Sementara anaknya akhirnya memilih. Memilih cinta, bukan kenyamanan palsu. Memilih pelukan penuh kehangatan, bukan rumah megah yang dingin. Aku akan bertarung demi anakku. Malam itu, Intan duduk di ruang tamu, menatap dinding dengan mata lelah tapi tidak kosong. Ia sudah kalah segalanya. Cinta, martabat, kepercayaan. Tapi kini, ia tahu satu hal. Aku tidak boleh kalah dalam hal ini.
dalam hal menjadi ibu. Telepon berdering. Suara pengacaranya terdengar tegas. Besok hakim akan mengumumkan keputusan akhir. Dan Intan bersiap. Bukan sebagai wanita yang disakiti, tapi sebagai ibu yang akan melawan siapapun untuk mempertahankan anaknya. Ruang sidang pagi itu penuh sesak. Tak hanya pengacara, tapi juga keluarga Raka yang datang lengkap. Luna duduk anggun di kursi belakang, dengan wajah penuh kemenangan. Ia bahkan sempat melirik sinis ke arah Intan, lalu berbisik kepada Raka, "Hari ini kamu dapat hidup barumu." Intan duduk di kursinya dengan wajah lelah namun penuh harap. Matanya sembab, tapi sorotnya kuat. Di tangannya ada foto kecil Naya dalam bingkai mungil. Ia genggam erat, seolah kekuatan itu berasal dari senyuman anak kecil dalam gambar itu. "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan pisahkan aku dari Naya." Hakim masuk. Semua berdiri. Keheningan menyelimuti ruangan. Palu diketuk 1 kali. Sidang perkara hak asuh anak antara saudara Raka Prasetya dan Intan Maharani akan segera diputuskan. Hakim membaca pertimbangan panjang, menjelaskan poin demi poin, seolah memperpanjang detak jantung semua yang hadir. Setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan, termasuk kestabilan emosi, bukti pengasuhan, serta keterangan dari anak yang bersangkutan, Intan memejamkan mata. Ia menahan napas. Luna tampak gelisah. Tak seperti biasanya. Maka pengadilan menetapkan hak asuh atas anak bernama Naya Prameswari, diberikan kepada saudari Intan Maharani. Detik itu, Intan terduduk, menangis terisak, menutup wajah dengan kedua tangan. Tangis yang tak lagi tertahan, bukan karena lemah, tapi karena kemenangan yang begitu menyayat. Raka berdiri, hendak membantah, tapi hakim langsung menambahkan. Dan kepada saudara Raka Prasetya, diberikan hak kunjungan terbatas dan wajib membayar nafkah anak setiap bulan. Di luar ruang sidang, Naya langsung berlari ke pelukan Intan. "Bu, kita nggak pisahkan." "Nggak, sayang. Nggak akan ada yang pisahin kita lagi." Air mata mereka bercampur di pipi. Pelukan itu bukan sekadar kelegaan, tapi pengukuhan ikatan suci yang telah dicoba diputus oleh ego, kekuasaan, dan ambisi. Sementara itu, Luna berdiri di pojok ruangan, menahan emosi. "Kamu janji, kamu bilang pasti menang." "Cukup, Luna, cukup," bentak Raka. Untuk pertama kalinya, Raka tampak goyah. Ia menatap Intan dan Naya dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya pula, ia terlihat menyesal. Tapi semuanya sudah terlambat. Beberapa minggu berlalu. Intan mulai bekerja paruh waktu sebagai guru les privat. Dengan sedikit bantuan dari teman-temannya, ia perlahan bangkit. Sementara itu, Luna diketahui tengah dilaporkan oleh pihak lain karena dugaan penyebaran video hoaks yang sempat viral. Kasusnya diselidiki polisi. Beberapa saksi sudah dipanggil. Raka, ia kini hidup terpisah dari Luna. Rumah tangga barunya tak berjalan sesuai rencana. Mungkin aku salah, tapi aku sadar setelah semuanya hancur. Tapi Intan tak pernah membalas. Tak ada dendam. Baginya, Tuhan sudah memberi jawaban. Biarlah mereka berjalan di jalannya. Aku dan Naya, cukup kami saling punya. Suatu malam, Intan menemukan surat terselip di dalam tas Naya. Tulisan tangan kecil dengan huruf belum rapi. "Ibu, aku senang bisa sama ibu. Aku tahu ibu sering nangis diam-diam. Tapi Naya janji, Naya akan jadi anak baik, biar ibu gak sedih lagi." Intan memeluk surat itu. Hatinya kembali pecah. Kali ini karena haru. Ia menangis di pelukan anaknya. Tapi tangis itu penuh rasa syukur.
Terima kasih nak, kamu alasan ibu bertahan. Kini, setiap pagi Intan membangunkan Naya dengan senyuman. Rumah kecil mereka penuh tawa, meski sederhana. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi tuduhan. Dulu aku istri yang dibuang, tapi sekarang, aku ibu yang menang. Dan ketika seseorang bertanya apakah ia menyesal pernah mencintai Raka, ia hanya menjawab, "Aku tidak menyesal, karena dari dia, aku dapatkan anugerah paling berharga dalam hidupku, Naya." Matahari belum sepenuhnya muncul ketika Intan membuka amplop tak bernama yang terselip di bawah pintu rumahnya. Tangannya sedikit gemetar ketika membaca tulisan tangan yang sangat ia kenal. "Intan, mungkin aku adalah suami paling pengecut yang pernah kamu kenal. Aku baru menyadari segalanya ketika kamu sudah pergi jauh dari hidupku. Aku tahu aku tak berhak meminta maaf. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Menyesal karena memilih luka daripada setia. Menyesal karena membuangmu, perempuan yang dulu berdoa di sepertiga malam untukku. Bahkan saat aku sudah mencintai orang lain. Aku tak minta kembali. Aku hanya ingin kau bahagia. Dan jika suatu hari Naya bertanya siapa aku, ajarkan dia untuk tidak menjadi orang sepertiku. Raka." Intan terdiam lama. Tak menangis, tak tersenyum. Hanya satu tarikan napas panjang. Terlambat. Rak, terlalu terlambat. Malam itu, Intan duduk di tepi tempat tidur Naya. Anak itu telah terlelap dengan boneka beruang kecilnya. Intan mengusap pipi anaknya. Pelan, penuh kasih. "Nak, dulu ibu pernah hampir menyerah. Ibu pernah merasa tak berarti. Hanya karena satu orang yang lupa caranya menghargai. Tapi kamu datang, dan kamu membuat ibu ingin hidup lagi." Ia memeluk Naya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Intan menangis tanpa rasa takut. Tangisan yang tidak berasal dari luka, tapi dari rasa syukur yang dalam. 2 minggu setelah surat itu, Raka datang. Ia berdiri di luar pagar rumah sederhana Intan, dengan mata lelah dan wajah penuh rasa bersalah. Tidak lagi dengan setelan jas mahal, hanya dengan pakaian biasa dan wajah yang tak segagah dulu. "Intan, boleh aku bicara sebentar?" Intan menatapnya dari balik jendela. Tak ada dendam di matanya, hanya ketenangan. "Kau sudah menulis surat, dan aku sudah membaca semuanya. Apa yang bisa kau katakan yang belum tertulis di sana?" "Aku cuma ingin lihat Naya sekali. Dari jauh pun tak apa." Intan memandang ke arah kamar Naya, lalu kembali menatap Raka. "Anak ini bukan tontonan yang bisa kau lihat sewaktu-waktu, Raka. Kalau kau ingin menjadi ayah, bukan begini caranya. Tapi kalau kau datang hanya untuk menenangkan hatimu yang bersalah, aku mohon, jangan ganggu kami lagi." Raka mengangguk pelan. Ia tahu, terlambat bukan hanya soal waktu, tapi soal kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik saat masih ada yang percaya. Hari-hari Intan tak lagi suram. Ia mengajar dengan semangat, sesekali membawa Naya ke tempat mengajar. Ia tak pernah menikah lagi, bukan karena trauma, tapi karena ia terlalu sibuk membangun kebahagiaan kecil mereka berdua. Teman-teman mulai mengenal Intan sebagai Bu Intan, yang sabar, tegas, dan sangat mencintai anaknya. Suatu hari, saat Naya pentas membaca puisi di sekolah, ia membacakan sebuah karya kecil berjudul, "Untuk Ibu." "Ibu, kau tidak sempurna, tapi hatimu sempurna untukku. Kau menangis dalam diam, tapi tersenyum di depan mataku. Kau pernah dibuang tapi ibu, di mataku, kau adalah rumah yang tak pernah menutup pintu." Intan berdiri paling depan, menangis tanpa malu. Disaksikan para guru, murid, dan orang tua. Hari itu, semua tahu, di balik senyum wanita itu,
Ada perjuangan yang tak pernah diceritakan. Dulu aku pernah jadi istri yang dibuang. Tapi hari ini, aku adalah ibu yang paling dicintai. Aku tidak pernah membalas rasa sakit yang mereka beri. Karena aku tahu, Tuhan tidak pernah tidur. Kisahku mungkin sederhana, tapi perjuanganku luar biasa. Dan jika suatu hari anakku tumbuh menjadi manusia yang kuat, maka aku tahu, aku telah menang. Kisah ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang bagaimana seorang perempuan tetap bertahan meski dicabik dari segala arah. Karena kekuatan sejati bukan saat kita membalas, tapi saat kita memilih memaafkan dan tetap berjalan ke depan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bahwa luka bisa menjadi kekuatan jika kita tak menyerah.